Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatakul Kauyudin. Saya dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga. Di sini saya akan menyampaikan materi Olimpiade, sejarah Olimpiade pada masa kuno, kemudian dan modern. Masuk pada materi. Pada slide layar, sejarah Olimpiade kuno pada zaman dulu ini pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan untuk memuja dewa Zeus. Dilakukan di Bukit Kronus di wilayah Olimpia, di Gunung Olimpia. Lomba yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani ini dimaksud sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Kemudian olahraga yang diperlombakan terdapat lari, ada 3 cabang lari, yaitu ada lari 192 meter, kemudian ada 382 meter, dan yang terakhir ada 1344 meter. Kemudian ada gulat, kemudian ada lompat jauh, lempar lembing, lari 192 meter, lempar cakram, lempar martil, tinju, balap kereta kuda, kemudian ada pancration, gabungan dari tinju dan gulat, kemudian ada balap kuda dan lomba lari membawa senjata. Kemudian lomba tersebut dilakukan 4 tahun sekali di stadion yang berkapasitas 40.000 penonton dengan luas sekitar 300 meter kali 200 meter, bertempat di dekat sungai Kladelos, dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet yang melakukan perlombaan bertelanjang bulat, bertujuan untuk menjaga kesucian, dan pesertanya yang diizinkan hanyalah kaum pria. Dan ini adalah gambar gedungnya. Kemudian pemenang lomba akan diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun seperti ini dan diberikan gelar pahlawan. Kemudian lomba Olimpia ini didirikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa, yaitu Theodore, menghancurkan kota Olimpia dan hilang akibat bencana. Filosofi dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno. Terdapat beberapa filosofi yang terkandung, ada 10 filosofi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Olimpiade kuno, yaitu selalu menjaga kesucian diri selama bertanding, menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan dan ketahanan mental, seperti jiwa satria, semangat untuk berprestasi, kejujuran dalam bertanding, saling menghargai, terciptanya perdamaian, terjalin kompromi dan kesepakatan antar suku, penghargaan tertinggi berupa hadiah pahlawan, dan dibuatkan monumen. Peningkatan ekonomi seperti transaksi usaha perdagangan, dan sukaria maupun sukacita. Dan gerakan Olimpiade era modern. Terdapat tokoh bangsawan yang bernama Baron Pierre de Coubertin. Ini tertarik terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno. Kemudian menggagas dan coba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpia melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional, dan kemudian dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Game. Selain menyelenggarakan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebarluasan filosofi, nilai-nilai paham Olimpiade, Olympism, yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olympic Movement. Olimpiade yang pertama kali di kota Athena pada tahun 1996. Seperti ini. Dan ini adalah tokoh
Baron Pierre de Coubertin dari bangsawan Prancis. Adapun ide-ide Olimpiade Pierre de Coubertin ini mengajak negara-negara yang bersama menghidupkan kembali nilai-nilai kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis sosial. Kemudian kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi semangat persaudaraan dalam upaya untuk perdamaian. Dan kemudian Olimpiade tersebut agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu, berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan piagam Olimpiade atau Olympic Charter. Ini juga terdapat Presiden IOC dari Demetrius Fikelas sampai Thomas Bach. Kemudian simbol gerakan Olimpiade. Terdapat 5 cincin dengan 5 warna, yaitu biru, kuning, hitam, hijau, dan merah. Ini melambangkan wakil dari 5 benua, yaitu ada benua Asia, benua Eropa, Afrika, Amerika, dan Australia. Serta negara-negara di dunia yang disimbolkan dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Diciptakan oleh Pierre de Coubertin dan diluncurkan pertama kali dan digunakan tahun 1914 pada Kongres Olimpiade Antwerpen. Kemudian ada filosofi yang terkandung pada Olimpiadenya itu yaitu Citius Altius Fortius, yaitu lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Diusulkan oleh Father Henry Didon, seorang guru dari Republik Dominika, salah seorang teman Baron Pierre de Coubertin. Seperti ini beliau. Kemudian prestasi pada saat itu semakin hari semakin membaik, seperti lompat tinggi pada cabang olahraga atletik, yaitu pada tahun 60-an ini hanya 172 cm. Kemudian hingga berkembang sampai 235 cm di tahun 2000-an. Terdapat nilai-nilai Olimpiade yaitu rasa respect atau rasa hormat, kemudian friendship, persahabatan, dan excellent atau terbaik. Jadi yang terkandung dalam nilai-nilai friendship atau persahabatan ini terdapat nilai-nilai persahabatan, kemudian berempati, bersimpati kepada orang lain, bekerja sama, saling memberi dan melayani, saling mendukung. Kemudian terdapat juga respect, yaitu saling menghargai diri dan orang lain dalam hal perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan keagamaan budaya, perbedaan suku, ras, bangsa, hak-hak sebagai manusia, perbedaan pencapaian prestasi atau kesuksesan seseorang. Kemudian juga terdapat living excellence, terdapat nilai kerja keras untuk menggapai prestasi lebih baik, berjuang hingga akhir, pantang menyerah, berfokus terhadap pencapaian prestasi, terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat untuk mencapai prestasi terbaik, menjaga keseimbangan antara kebugaran fisik, motivasi, keinginan, dan kekuatan mental. Kesimpulan dari keseluruhan yaitu mengajarkan pembinaan pribadi manusia secara terpadu antara fisik, jiwa, dan pikiran atau akal, memacu upaya peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, yaitu Citus, Alitus, dan Fortius. Kemudian mendorong sikap dan karakter hidup mulia, kesempurnaan, respek, dan persahabatan. Kemudian dilakukan proses yang luhur, yakni melalui olahraga, kebudayaan, dan pendidikan. Demikian dari Olimpiade dari masa kuno sampai modern dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Bila ada salah kata saya maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.